Saya Lulu Zinatul Milah, mahasiswi Universitas Terbuka. Kali ini kita akan membahas rangkuman dari materi penting mata kuliah Teknologi Pendidikan dalam Pendidikan Jarak Jauh, PJJ. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana konsep pendidikan modern ini berevolusi, bagaimana PJJ bekerja, dan bagaimana kita mengelolanya. Mari kita mulai, simak baik-baik ya. Sejarah. Evolusi teknologi pendidikan berawal di tahun 1950-an, di mana fokusnya adalah pada alat bantu audiovisual dan komunikasi massa. Namun, seiring waktu, definisinya berkembang. Sejak 1963 hingga 2018, konsepnya bergeser dari sekadar alat menjadi sebuah proses dan sistem yang terencana untuk memecahkan masalah belajar dan memfasilitasi pembelajaran. Praktek awal, penggunaan radio dan film strip untuk pendidikan massal pasca perang. Konsep dasar PJJ. Pendidikan jarak jauh, PJJ, adalah sistem pendidikan di mana peserta didik dan pengajar tidak bertemu fisik, yakni terpisah oleh ruang dan waktu. Ciri pokoknya adalah adanya keterpisahan fisik, penggunaan media, komunikasi dua arah, fleksibel waktu dan tempat, dan belajar mandiri. PJJ ini penting untuk memperluas akses pendidikan bagi siapapun, efisiensi biaya dan fleksibilitas bagi mereka yang bekerja. Tantangannya ada pada kesiapan infrastruktur, teknologi, motivasi belajar, dan literasi digital. Pendekatan dan terminologi. Pendekatan, PJJ tidak tunggal. Kita mengenal istilah pendekatan sinkron, belajar tatap muka virtual, contohnya Zoom, dan pendekatan asinkron, belajar mandiri kapan saja, contohnya melalui Learning Management System. Model gabungan keduanya sering disebut blended learning. Terminologi seperti e-learning, online learning, correspondence study, open learning adalah bagian dari variasi pendekatan ini. Peran sistem dalam PJJ. Memahami teknologi dan manajemen pembelajaran. Pendekatan sistem. Pendekatan sistem dalam teknologi pendidikan berfungsi untuk mengintegrasikan berbagai elemen pembelajaran, memastikan bahwa setiap komponen bekerja sama secara efektif dalam pendidikan jarak jauh. Manajemen. Fungsi manajemen pembelajaran dalam PJJ memastikan bahwa kualitas dan efisiensi pengajaran terjaga melalui penggunaan teknologi untuk memantau kemajuan belajar siswa dan menyediakan umpan balik yang tepat. Penggunaan teknologi. Teknologi dan media dalam pembelajaran jarak jauh meningkatkan interaktivitas dan aksesibilitas materi, memungkinkan siswa untuk belajar secara fleksibel dan memanfaatkan sumber daya secara maksimal. Analisis program PJJ. Kualitas, kuantitas, dan relevansi PJJ. Kualitas program. Kualitas program pendidikan jarak jauh, PJJ, sangat menentukan efektivitas pembelajaran, memastikan materi yang tepat dan sumber daya yang memadai untuk pembelajaran yang sukses bagi siswa. Kuantitas program. Kuantitas program PJJ mencerminkan tingkat aksesibilitas pendidikan, di mana semakin banyak program tersedia, semakin besar peluang untuk menjangkau lebih banyak siswa di berbagai lokasi. Relevansi program. Relevansi program PJJ harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa, termasuk teknologi terkini dan metode pembelajaran yang sesuai untuk memastikan keterlibatan dan keberhasilan pendidikan jarak jauh. Pengembangan dan penilaian materi. Pengembangan bahan ajar PJJ harus melalui langkah sistematis. 1. Analisis kebutuhan belajar. 2. Desain instruksional. 3. Produksi materi. 4. Uji coba. 5. Revisi. 6. Implementasi. Penilaian, fokus pada hasil belajar mandiri dan autentik, bukan sekadar hafalan. Penilaian hasil belajar PJJ, formatif, kuis online, tugas berkala. Sumatif, ujian akhir, proyek final. Autentik, portfolio, studi kasus. Manajemen dan biaya.
Sistem PJJ modern sangat bergantung pada LMS atau Sistem Manajemen Pembelajaran untuk administrasi, pembelajaran, tracking, dan pelaporan. Dari segi biaya, PJJ memiliki karakteristik unik. Biayanya sangat tinggi di awal untuk investasi sistem dan konten, tetapi menjadi sangat efisien dan skalabel per siswa karena biaya operasionalnya rendah. Untuk memastikan keberlanjutannya, perencanaan awal harus matang, didukung oleh struktur organisasi yang kuat, dengan tim khusus untuk teknologi, konten, dan layanan mahasiswa.